Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hah, seseorang dari Yuan Gate, Lindong berseru kaget. Ekspresi Lindong perlahan-lahan menjadi suram. Apapun yang terkait dengan sekte ini akan menyebabkan hatinya yang tenang, seketika saja merasakan sejumlah besar niat membunuh yang bergejolak. Mo Luo perlahan-lahan mengangguk. Dia juga sedikit banyaknya menyadari permusuhan antara Lindong dan Yuan Gate. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan penampilan Lindong ini. Memang ada beberapa masalah dengan gerbang Yuan ini. 3 orang dari gerbang Yuan setelah kembali di Sky Lightning Sea Region, mereka memiliki benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Benih iblis ya, sepertinya perasaan yang kumiliki pada saat itu memang tidak salah, jawab Mo Luo. Mata Mo Luo sedikit menyipit dan tidak terlalu terkejut. Saat itu, trio Huo Yuan telah berperilaku cukup baik di depannya, dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan fluktuasi dalam tubuh mereka. Karena semua perhatiannya tertuju pada simbol leluhur Thunderbolt, Mo Luo tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan masalah lain. Ketika dia memikirkannya nanti, dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang salah, pikir Mo Luo. Sekte ini memang sedikit aneh. Mo Luo berbicara dengan suara rendah. Informasi yang dimilikinya secara alami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lindong. Meskipun gerbang Yuan terletak di wilayah Suan Timur yang jauh, Mo Luo masih tahu tentang mereka sampai batas tertentu. Sayangnya, gerbang Yuan tidak terletak di Chaotic Dimensi. Tangan Flame Divine Hall aku akan mengalami kesulitan besar jika meluas ke wilayah Suan Timur. Beberapa sekte super di sana tidak bisa dianggap enteng, ucap Mo Luo. Lindong mengangguk. Wilayah Suan Timur mungkin tidak seluas lautan iblis Chaotic, tetapi 8 sekte super telah dengan kuat memantapkan diri mereka di sana. Mereka sangat tidak menyukai orang asing, dan tidak mudah bagi siapapun untuk ikut campur dalam masalah di sana. Namun, jika gerbang Yuan ini benar-benar terkait dengan Yimo, kemungkinan kita pasti akan berhubungan dengan mereka di masa depan, ucap Mo Luo. Ekspresi serius muncul di mata Mo Luo. Dia memiliki kebencian yang mengerikan terhadap Yimo. Jika gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan mereka, dia sendiri yang akan mencabut nyawa mereka. Pikir Mo Luo. Ada apa dengan Hua Chen? Lindong bertanya. Aku hanya memiliki sedikit informasi tentang orang ini. Namun, jika Yuan Gate benar-benar mengirim seseorang untuk memperjuangkan simbol Ancestral Thunderbolt, kemungkinan dia akan sangat kuat. Kalian berdua harus berhati-hati padanya selama kompetisi. Mo Luo memandang Lindong dan Tang Xinlian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Dimengerti, Lindong dan Tang Xinlian mengangguk. Segera setelah itu, Lindong merasakan sedikit pusing. Terlepas dari apakah itu orang tanpa wajah atau Hua Chen dari Yuan Gate, keduanya jelas individu yang luar biasa. Penampilan salah satu dari mereka adalah masalah, dan saat ini keduanya telah muncul bersama. Selain itu, selain 2 orang ini, 5 besar yang tersisa dalam daftar pemula juga bukan orang yang penurut. Sepertinya akan ada banyak hal yang bisa dilihat selama kompetisi ini, pikir Lindong. Kompetisi akan dimulai dalam 5 hari. Lindong, kamu harus tetap berada di kota api ini selama periode waktu ini. Jika kamu memiliki masalah, cari Xinlian. Dia yang mengelola unit penegakan kota. Kamu juga harus menghindari menyebabkan terlalu banyak masalah. Kalau tidak akan menyenangkan untuk jatuh ke tangannya, ucap Mo Luo sambil tertawa. Lindong sedikit terkejut. Dia segera melirik Tang Xinlian dengan ekspresi yang agak malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini begitu gagah dan bahkan mengelola pasukan seperti unit penegak hukum dari Flame Divine Hall. Namun, Mo Luo telah mengucapkan kata-kata ini sedikit terlambat. Dia sudah ditangkap sebelumnya, pikir Lindong. Mata cantik Tang Xinlian melirik Lindong saat dia berbicara dengan suara samar. Aku tidak akan menyalahgunakan hukum karena alasan pribadi aku. Terlepas dari siapapun itu, siapapun yang berada di dalam area yang dikelola oleh Flame Divine Hall, mereka semua harus mengikuti aturan, ucap Tang Xinlian. Lindong tersedak sedikit ketika berada di hadapan wanita yang tiba-tiba memihak ini. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Senyum mempesona tiba-tiba terungkap di wajah cantik Tang Xinlian ketika dia melihat penampilan Lindong yang pahit ini.
Tangan rampingnya dengan lembut menepuk bahu Lindong saat dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu dengan patuh ikut di sisiku, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan berani menyinggungmu di kota api ini," ucap Tang Xinlian. Tang Xinlian mengayunkan rambut merahnya yang berapi-api setelah kata-katanya terdengar, saat dia berbalik dengan cara yang bebas dan mudah. Punggungnya yang menarik itu tampak sangat mendominasi. Lindong sedikit kaget ketika dia melihat Tang Xinlian berbalik dan pergi. Dalam hatinya, dia merasa bahwa wanita ini sangat berani. Hahaha, Mo Luo tanpa sadar tertawa keras ketika melihat adegan ini dan menggoda. "Bagaimana menurutmu, murid aku yang pertama ini cukup hebat bukan? Karena kamu berdua memiliki usia yang sama, mengapa kamu tidak bertemu bersama? Meskipun kamu memiliki prospek tanpa batas, Xinlian juga bukan wanita biasa. Dia sangat cocok dengan kamu, hahaha," ucap Mo Luo. Lindong segera mengundurkan diri setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Mo Luo dan melarikan diri dengan sedih. Tawa Mo Luo bahkan lebih keras saat dia melihat Lindong melarikan diri secepat kelinci. Lama kemudian, akhirnya suara tawanya berhenti. Dia melihat ke arah Lindong berlari dan berkata, "Tetua pertama, bagaimana menurutmu?" tanya Mo Luo. Ruang di dalam aula besar perlahan-lahan menjadi terdistorsi setelah suara Mo Luo terdengar, ketika seorang lelaki tua berjubah merah muncul entah dari mana. Dia melihat keluar aula dan berkata, "Su Xiu itu sangat kuat, sementara Hua Chen belum menunjukkan dirinya hingga sampai saat ini, maka kita tidak akan tahu kekuatannya. Jika Yuan Gate benar-benar bersekongkol dengan Yimo, aku khawatir Hua Chen ini akan sangat kuat. Kemungkinan kekuatan Xinlian tidak cukup untuk menghentikan kedua orang ini. Adapun Lindong, meskipun ia bisa menerima 3 serangan dari tetua, sebenarnya hanya bisa dianggap 1 serangan. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya selama serangan itu, dan menggunakan trik murahan untuk 2 serangan lainnya. Namun, trik seperti itu pasti tidak akan muncul selama kompetisi," jawab tetua pertama. Mo Luo sedikit mengangguk. Lindong mengandalkan kekuatan dunia guntur untuk menerima serangan kedua, sementara serangan ketiga diterima oleh Ancient Divine Flame Tablet yang konyol itu. Sebuah objek yang secara kebetulan kebal terhadap kekuatan simbol ancestral berkobar. Oleh karena itu, serangan ketiga dan terkuatnya tidak menyebabkan kerusakan pada Lindong. Namun, kedua metode ini tidak akan banyak berguna selama kompetisi. Karena itu, akan sangat sulit untuk mengandalkan keduanya untuk menghentikan Su Xiu dan Hua Chen, pikir Mo Luo. Mo Luo dengan lembut menekankan jarinya di sandaran kursinya dan bertanya, "Lalu apa yang tetua pertama sarankan?" tanya Mo Luo. "Kami dapat mengambil tindakan pencegahan tambahan. Little Myriad King, Zhou Ze, dia cukup kuat. Jika kami bisa mendapatkan bantuannya, itu akan menjadi asuransi tambahan bagi kami," jawab tetua pertama. "Orang kecil itu kalau tidak salah, dari Tousan Manifestation Mountain kan?" ucap Mo Luo sambil berpikir sejenak dan tertawa. "Bocah kecil itu memang memiliki kekuatan. Namun, aku hanya bisa membuat Xinlian berbicara dengannya tentang masalah ini. Orang itu selalu membuatnya naksir. Tetap saja, dia akan menggerutu kalau aku melakukan ini. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini," ucap Mo Luo. Mo Luo melambaikan tangannya dan memutuskan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Mata merahnya yang menyala-nyala melonjak dengan cahaya dingin. "Kali ini, aku akan merawat dengan baik makhluk-makhluk malang itu. Menggunakan kesempatan ini juga saatnya untuk memungkinkan berbagai pakar dan faksi di dunia ini untuk memperhatikan hal berbahaya yang tersembunyi dalam kegelapan," pikir Mo Luo. Lindong menemukan bahwa sosok Tang Xinlian yang sangat mendominasi sebelumnya, duduk di tangga batu ketika dia berjalan keluar dari aula. Rambut merahnya yang sedikit keriting dan bergelombang tersebar ke bawah, menguraikan sosoknya yang memikat. Ada banyak tokoh bersenjata lengkap di sekitar aula. Langkah kaki mereka secara tidak sadar akan melambat, ketika mereka berjalan melewati sosok merah berapi yang indah. Itu mungkin untuk melihat kecantikan dan keindahan di mata mereka, yang berada di balik baju besinya. "Datang dan duduklah," ucap Tang Xinlian. Tang Xinlian dengan santai melambaikan tangannya saat suaranya yang indah diteruskan ke telinga Lindong. Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum berjalan dan duduk di sampingnya. Pada saat ini, Lindong memiringkan kepalanya untuk melihat Tang Xinlian. Aura heroik dan gagah berani miliknya sedikit melemah, dan kelembutan langka menggantikannya. Sikap seperti itu menyebabkan jantung seseorang berdebar ketika aura itu muncul pada dirinya. Rencana master ini sangat berbahaya, Yimo itu sangat kuat. Tang Xinlian membelai sehelai rambutnya saat dia berkata dengan lembut. Lindong sedikit mengangguk. Tang Xinlian jelas sangat berpengetahuan tentang Yimo. Kemungkinan dia telah mengetahui tentang Yimo dari Mo Luo.
Dari suara Tang Xinlian, adalah mungkin bagi Lindong untuk mendeteksi jejak kekhawatiran. Tidak ada yang tahu jika rencana Mo Luo ini akan menarik musibah yang dapat menghancurkan Aula Flame Divine mereka. Karena Yimo itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gua petir, hanya Flame Divine Hall saja, itu sudah jelas tidak akan mampu menandingi mereka, pikir Lindong. Yimo pasti akan bergerak, namun, mereka kemungkinan tidak akan keluar dari sarangnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan sepenuhnya terungkap kepada dunia. Pada saat itu, para ahli top di dunia ini kemungkinan akan bekerja sama lagi, ucap Lindong. Makhluk-makhluk celaka itu, yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Gumam Tang Xinlian. Lindong sedikit terkejut. Meskipun Yimo adalah musuh bersama semua orang di dunia ini, tampaknya kebencian pada kata-kata Tang Xinlian lebih dalam dari biasanya, pikir Lindong. Klan aku pernah menyegel Yimo karena leluhur kami, dan kami selalu diam-diam menjaga segel. Namun, klan aku dibantai oleh orang misterius ketika aku masih sangat muda. Tidak ada orang lain selain aku yang tersisa. Pada akhirnya, Yimo yang tersegel diselamatkan, dan tuanku menyelamatkanku dari tumpukan mayat, ucap Tang Xinlian sambil tersenyum sedikit. Senyumnya meninggalkan satu dengan sakit hati. Maafkan aku, ucap Lindong. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka, bahwa wanita yang tampaknya heroik dan gagah berani ini, akan memiliki kisah sedih di belakangnya. Tang Xinlian menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli dan berkata, terlepas dari apa yang telah terjadi, aku akan melindungi Aula Api Ilahi. Aku akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan mereka jika Yimo berani menghancurkannya, ucap Tang Xinlian. Lindong menatap wajah cantik Tang Xinlian. Tekad untuk melindungi Aula Api Ilahi menyebabkan ekspresi di matanya menjadi sedikit linglung. Ketika dia berada di Dao Sekte pada saat itu, ada juga seorang wanita muda yang menganggap sekte itu sebagai sesuatu yang dia akan lindungi dengan hidupnya. Saat itu di Unik Devil City, itu adalah gadis yang sama, yang telah memilih untuk menempatkan hal yang dia pernah memutuskan untuk menjaganya dengan hidupnya di belakang seseorang bernama Lindong, pikir Lindong. Bibir Lindong mengerucut. Emosi yang tidak terdeteksi melayang di kedalaman matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tersenyum ketika dia menjawab Tang Xinlian. Jangan khawatir, hal-hal buruk itu cepat atau lambat akan diusir dari dunia ini. Jawab Lindong. Tang Xinlian mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa lembut dan sekali lagi menepuk bahu Lindong. Setelah itu, dia berjalan maju dengan anggun saat tawa yang indah terdengar. Jika kamu menemukan masalah di kota api ilahi ini, kamu hanya perlu menyebutkan namaku. Selain itu, mari kita memiliki kerjasama yang menguntungkan selama kompetisi, ucap Tang Xinlian. Lindong menatap wanita yang telah mendapatkan kembali aura gagah dan ceria saat ia tertawa, dan perlahan-lahan Lindong mengangguk. Selama 5 hari berikutnya, jumlah orang di kota api ilahi yang sudah penuh sesak, melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Berbagai ahli telah datang dari seluruh chaotic dimensi, menyebabkan kota api ilahi saat ini menjadi tempat paling ramai di seluruh chaotic dimensi. Kota api ilahi juga menjadi sedikit kacau setelah masuknya sejumlah besar para ahli. Lagi pula para individu-individu kuat dari chaotic dimensi ini biasanya sangat bangga dan liar. Meskipun mereka waspada terhadap kekuatan aula api ilahi pada awalnya, seiring berjalannya waktu, berbagai perselisihan mulai terjadi lebih sering seiring dengan meningkatnya jumlah para pakar. Ini mengakibatkan kota menjadi agak kacau karena perkelahian yang terjadi secara acak. Namun, kekacauan ini tidak berlangsung lama. Tang Xinlian memerintahkan sekelompok besar unit penegakan hukum dengan aura yang kuat. Setiap kali mereka muncul, mereka melakukannya dengan cara yang disiplin dan teratur seperti tentara. Oleh karena itu, pemandangan ini menyebabkan banyak orang merasakan hati mereka gemetar kepada hawa dingin yang membumbung di wajah cantik wanita itu. Peri api, Tang Xinlian dari Flame Divine Hall, cukup terkenal di seluruh lautan iblis chaotic. Tentu saja, peringkat kedua di daftar pemula juga menghasilkan banyak manfaat, tidak ada yang berpikiran bahwa dia hanyalah seorang gadis biasa, karena mereka dengan hati-hati menahan rasa tidak hormat kepada gadis itu. Namun, harus dikatakan bahwa Tang Xinlian memang memiliki beberapa keterampilan. Dalam beberapa hari yang singkat, kekacauan di kota api ilahi yang agak liar telah ditekan secara paksa oleh unit penegakannya. Nama peri api sekali lagi melonjak, dan dia menjadi fokus perhatian di seluruh kota. Selain itu, banyak penonton yang ingin tahu dan benar-benar mengikuti Tang Xinlian setiap kali dia memimpin unit penegakan dalam operasi. Adegan ini akhirnya menjadi sangat menarik. Pada saat yang sama, itu juga menjadi topik pembicaraan di antara banyak individu ketika mereka menunggu kompetisi dimulai. Lindong juga cukup bebas selama periode waktu ini.
Mungkin itu karena Tang Xinlian, tetapi kelompok Huang Ling tidak datang dan menemukan masalah dengannya setelah insiden itu. Ada ekspresi yang agak lucu di mata mereka, ketika Lindong sesekali bertemu dengan mereka. Namun, mereka tidak memprovokasi Lindong, itu sudah jelas, mereka waspada terhadap Tang Xinlian. Lindong merasa sedikit terdiam dalam menghadapi situasi ini. Sejak kapan ia akhirnya mencapai titik di mana ia harus bergantung pada seorang wanita? Meskipun Lindong merasa sedikit tidak bahagia, dia tidak melakukan apa-apa pada saat ini. Insiden di kota api membuat Tang Xinlian sangat sibuk dan dia tidak ingin menambah bebannya. Lindong bersandar ke jendela gedung yang menjulang tinggi di kota. Matanya perlahan-lahan menyapu kota besar ini yang tampak sangat hidup. Hahaha, saudara Lindong benar-benar riang, ucap seseorang. Tawa yang keras tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong saat dia mengamati kota. Dia menoleh hanya untuk melihat, bahwa pria berpakaian biru tanpa sadar muncul di belakangnya. Namun, ada kejutan kuat di matanya, itu sudah jelas, Lindong sudah mendeteksi kehadirannya. Aku Zhou Ze, ucap Zhou Ze. Pria berpakaian biru tersenyum dan berbicara kepada Lindong. Penampilannya tidak bisa dianggap tampan. Namun, fitur-fiturnya membuat orang merasa sangat nyaman ketika ditempatkan bersama. Senyum di sudut mulutnya memungkinkan seseorang untuk merasakan keramahannya. Little Myriad King, Zhou Ze, Lindong berseru kaget. Lindong mengangkat alisnya dan berbicara sambil tersenyum. Aku telah mendengar nama terkenalmu, ucap Lindong. Lindong sedikit terkejut. Raja Little Myriad, Zhou Ze, dapat dianggap sebagai individu yang luar biasa di antara generasi muda Laut Iblis Chaotic. Posisi ketiganya di daftar pemula juga membuktikan bahwa ia memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, Lindong diam-diam sedikit terkejut, bahwa orang seperti dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengannya, pikir Lindong. Itu hanya gelar yang tidak penting, jawab Zhou Ze. Zhou Ze melambaikan tangannya. Dia duduk di depan Lindong, lalu berpikir sejenak dan berkata, Tetua Mo Luo datang mencari aku kemarin. Dia ingin aku mencoba dan menghentikan Su Xiu untuk menjadi juara. Namun, dia tidak menjelaskan alasannya, dan aku juga tidak bertanya, ucap Zhou Ze. Lindong pun terkejut. Namun, dia dengan cepat mengangguk. Sepertinya Mo Luo tidak ingin terlalu banyak orang yang mempelajari tentang keberadaan Yi Mo sekarang. Jika tidak, mereka dapat memperingatkan pihak lain jika berita ini menyebar, pikir Lindong. Aku percaya, bahwa saudara Lindong harusnya tahu sesuatu, ucap Zhou Ze sambil tertawa. Lindong pun menyeringai. Dia baru saja akan berbicara, ketika Zhou Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak memintamu untuk memberitahuku alasannya. Namun, Xinlian juga berbicara kepada aku tentang masalah ini. Sehubungan dengan permintaannya, aku tidak dapat menolaknya, tambahnya. Lindong menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa menguraikan alasan mengapa Zhou Ze datang mencarinya. Kemungkinan karena Tang Xinlian. Baik Lindong dan Tang Xinlian telah cukup dekat selama beberapa hari terakhir ini, dan kemungkinan bahwa ia mendapat sedikit cemburu, pikir Lindong. Lindong tanpa sadar merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat memikirkan hal ini. Zhou Ze mungkin terlihat seperti orang yang bebas dan mudah, tetapi sepertinya dia tiba-tiba menyukai Tang Xinlian. Nona Tang dan aku hanyalah teman, jawab Lindong dengan senyum tipis. Namun, dia tidak merinci. Zhou Ze mengungkapkan ekspresi malu di matanya setelah mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk dan hendak berbicara, ketika dia mendengar suara angin yang berhembus dikirim dari langit. Sosok merah berapi muncul dalam sekejap. 100 sosok dengan baju besi merah terang di belakangnya berhenti 1000 kaki jauhnya. Heh, kenapa kamu datang mencari Lindong? Kamu tidak mencari masalah dengannya bukan? Ucap Tang Xinlian sambil menginjak ruang kosong. Mata cantiknya menatap Zhou Ze di sampingnya, dan bertanya dengan cara yang tidak ramah. Zhou Ze buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangan di atas bahu Lindong dan tertawa. Bagaimana mungkin, saudara Lindong dan aku langsung akrab. Mengapa aku menyebabkan masalah baginya, jawab Zhou Ze. Lindong pun terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahunya ke arah Tang Xinlian. Dia langsung meledeknya, kamu kenapa? Apakah kamu sudah selesai memadamkan api? Ucap Lindong. Lindong merasa bahwa itu adalah pemandangan yang cukup menarik, untuk melihat Tang Xinlian yang bergegas melintasi berbagai bagian kota api ilahi selama beberapa hari terakhir ini. Kadang-kadang, Lindong bahkan bertanya-tanya, apakah para pembuat onar itu dengan sengaja menciptakan masalah, untuk bertemu dengan wanita yang paling mempesona di kota api ilahi. Sangat melelahkan. Orang-orang itu benar-benar menolak untuk berhenti, jawab Tang Xinlian sambil bergegas ke gedung, dan mengambil botol anggur dari tangan Lindong. Dia menuangkan ke mulutnya dengan cara yang barbar. Lindong tanpa sadar tersenyum.
Dia segera memperhatikan bahwa mata Zhou Ze terus menatap botol anggur di tangan Tang Xinlian. Setelah itu, dia menoleh. Matanya terlihat tidak ramah. Aku masih belum memiliki informasi tentang Su Xiu dan Hua Chen. Tang Xinlian memegang botol anggur saat dia tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Tidak perlu cemas. Kompetisi akan dimulai besok. Mereka pasti muncul pada akhirnya, jawab Lindong. Selama kompetisi, biarkan aku berurusan dengan Su Xiu. Zhou Ze akan menangani Hua Chen. Adapun Lindong, kamu akan mengamati situasinya dan bertindak sesuai perintah. Tang Xinlian ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ya, aku berpikir, ingin menyaksikan betapa kuatnya teman ini yang datang dari wilayah Suan Timur," ucap Zhou Ze sambil tersenyum dan mengangguk. Lindong tidak mengungkapkan objek apapun. Tang Xinlian dan Zhou Ze berada di urutan kedua dan ketiga dalam daftar pemula. Lupakan generasi yang lebih muda, bahkan beberapa tetua di faksi masing-masing agak kalah dengan mereka. Alasan mengapa Tang Xinlian tidak memintanya untuk menyerang itu sudah jelas, karena dia agak khawatir bahwa dia tidak cukup kuat, pikir Lindong. "Ayo lakukan seperti itu," ucap Lindong. Lindong berdiri. Suaranya baru saja terdengar ketika matanya tiba-tiba mengeras. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dua simbol leluhur agung di tubuhnya telah mengeluarkan suara berdengung. Wush! Lindong tiba-tiba memalingkan kepalaannya, sebelum matanya beralih ke arah tertentu. Tubuhnya bergerak, lalu berubah menjadi bayangan sebelum dia bergegas maju. Tang Xinlian dan Zhou Ze terkejut ketika mereka melihat ini, dan mereka dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok unit penegak hukum di belakang Tang Xinlian juga dengan cepat mengikuti setelah mereka melihatnya pergi. Suara angin kencang terdengar di gunung yang sunyi di barat laut kota. Tubuh Lindong muncul dengan gaya seperti hantu. Matanya sedikit dingin saat mereka menyapu sekeliling. "Apa itu?" tanya Tang Xinlian. Tang Xinlian dan Zhou Ze dengan cepat muncul di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu. Keduanya telah muncul, selain itu, mereka muncul bersama-sama. Lindong berbicara dengan suara acuh tak acuh. Sepertinya memang ada sesuatu yang salah tentang Su Xiu. Kalau tidak, dia tidak akan bersama dengan Hua Chen, pikir Lindong. "Periksa seluruh gunung," teriak Tang Xinlian. Tang Xinlian merajut alisnya dan menangis dengan dingin. "Dimengerti." 100 lebih individu dari unit penegak hukum buru-buru menjawab sebagai pengakuan. Mereka berpisah dengan kecepatan kilat dan menyapu gunung sepi ini per inci setiap pencariannya. Namun, pencarian mereka tidak terlalu efektif, dan orang-orang dari unit penegakan hukum bergegas kembali setelah sekitar 10 menit, itu sudah jelas, mereka tidak berhasil menemukan apapun. Orang-orang yang licin. Tang Xinlian dengan lembut mengepalkan giginya dan berkata, "Tidak perlu terlalu cemas. Mereka akan muncul besok terlepas dari seberapa licinnya mereka, ayo pergi," ucap Lindong. Lindong pun menyeringai. Dia tidak tinggal lebih lama lagi, memilih untuk berbalik dan pergi. Tang Xinlian bertukar pandang dengan Zhou Ze. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain memimpin unit penegakan hukumnya dan pergi. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, Ki hitam merembes keluar dari tanah agak jauh dari gunung terpencil. Dua sosok aneh muncul. "Hahaha, indera yang tajam. Dia bahkan bisa mendeteksi keberadaan kita seperti ini," ucap Su Xiu. Seorang tokoh manusia melihat ke arah kelompok Lindong telah menghilang dan tertawa pelan. "Lindong terlihat agak aneh," ucap Su Xiu. "Benar, karena sangat tidak mungkin untuk membunuh trio Huo Yuan tanpa kemampuan khusus," jawab Hua Chen. Sosok manusia itu tersenyum dan berkata, "Mari kita bekerja sama kali ini, kita harus mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Selain itu, kita harus membunuh Lindong juga," ucap Hua Chen. "Baiklah," jawab Su Xiu. "Ayo pergi, pestanya akan dimulai besok. Aku benar-benar tidak bisa menunggu." Simbol leluhur Thunderbolt. "Hahaha," ucap Hua Chen. Kabut hitam naik setelah tawa lembut ini terdengar. Kedua sosok itu sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh, dan gunung terpencil sekali lagi menjadi sunyi dan sepi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.